Shalom teman-teman semua. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya teman-teman. Kembali lagi nih bersama aku Tea. Nah teman-teman, di sini aku nggak sendirian. Aku bersama mamaku. Halo teman-teman, shalom. Apa kabarnya? Semoga baik-baik aja. Nah, Tea, kita ngobrol-ngobrol yuk. Ya, Mau? mau? Nah, teman-teman, saat ini kan kita lagi menghadapi situasi yang mungkin kurang menyenangkan ya. Situasi apa, Nak? Karena pandemi COVID-19. Nah, karena pandemi COVID-19. Karena pandemi ini kita jadi sedih ya. Karena apa, Tea? Kenapa kok kita bisa sedih karena pandemi ini? Karena aku nggak bisa ketemu sama teman-teman, nggak bisa sekolah minggu, nggak bisa sekolah ya, terus nggak bisa ketemu para guru. Kita mau keluar juga sangat dibatasi. Kita jadi sedih ya, sedih, galau, apalagi teh bete. Nah, tetapi Tea, Mamah mau berbagi sedikit ya tentang firman Tuhan yang Mamah dapat dari Yeremia 29 ayat 11. Teman-teman mau Mamah bacain ya, Tea juga mau Mamah bacakan. Yeremia 29 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Nah ya, firman Tuhan kali ini dari Yeremia itu disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel ya, saat bangsa Israel dibuang ke Babel. Nah, saat itu mungkin perasaannya bangsa Israel juga seperti hampir sama ya, mungkin seperti yang apa kita rasakan, sedih, galau, takut, was-was, pokoknya campur aduk. Tetapi lewat Nabi Yeremia, Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan janji kepada bangsa Israel bahwa apa yang dirasakan, kesusahan yang dirasakan saat itu oleh bangsa Israel suatu saat pasti akan sirna. Karena apa? Karena Tuhan telah merancang sesuatu yang baik, sesuatu yang sempurna untuk bangsa Israel. Demikian juga kita Tea, saat ini kita merasa galau, bete, sangat tidak menyenangkan menghadapi situasi saat ini. Tetapi di balik ini semua Tuhan juga pasti memiliki rancangan yang indah Teh pada kita. Contohnya Teh ya, hal positif. Jadi bukan hanya hal negatif saja teman-teman yang kita bisa rasakan di saat situasi kali ini, tetapi juga banyak hal positif. Salah satu contohnya kita bisa lebih apa Teh ya? Rajin belajar. Kita lebih rajin belajar, kita lebih rajin berdoa. Nah, kita bisa lebih rajin berdoa. Berdoa kita juga apa? Lebih mengingat orang lain. Mungkin kita dulu sebelum pandemi ini kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri, minta kesehatan, minta kecukupan untuk diri kita sendiri ataupun hanya keluarga kita. Tapi dengan pandemi kali ini kita bisa mengingat orang-orang lain, kita bisa meminta kepada Tuhan untuk memberkati teman-teman yang lain, untuk memberkati pemerintahan kita supaya pemerintahan kita dapat melaksanakan pemerintahan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kita juga mungkin zaman dulu sebelum adanya pandemi kita jarang sekali berdoa untuk para dokter, para tenaga kesehatan yang berjuang di rumah sakit untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tetapi kali ini kita juga mengingat para tenaga kesehatan, mengingat para dokter. Kita berdoa supaya para dokter, para suster, perawat dikuatkan Tuhan dan selalu setia dalam pekerjaannya. Jadi kita belajar untuk tidak egois dalam berdoa. Terus Tea, kita juga bisa apa lagi? Kita lebih aware tentang kesehatan kita ya. Kita biasanya dulu kita sering berjemur nggak pernah ya, hampir nggak pernah, jujur aja kita jarang atau hampir nggak pernah berjemur. Tapi karena pandemi ini kita juga belajar untuk bangun pagi terus kita berjemur biar mendapat vitamin, biar tulang kita kuat. Selain berjemur kita makan buah dan sayur. Nah,
dulu jarang juga kan, agak jarang ya. Nah, agak jarang makan buah dan sayur, tapi kali ini kita diingatkan untuk apa? Lebih banyak makan buah dan sayur, ngemilnya dikurangi tetapi buah dan sayurnya ditambah supaya kesehatan kita bisa terjaga. Selain itu kita juga mengenai kesehatan juga apa? Olahraga ya? Olahraga. Saya sering ya di depan rumah kadang jogging, lari-lari kecil, terus mainan apa? Mainan hula hoop, terus mainan sepeda. Mungkin kita dulu jarang, kita nggak memperhatikan kesehatan kita karena merasa aman-aman saja, nggak ada COVID itu kita ya wis lah, nggak olahraga nggak apa-apa, nggak jaga kesehatan nggak apa-apa, mau sehat-sehat aja. Tetapi lewat COVID ini kita juga diingatkan untuk lebih menjaga kesehatan dengan olahraga juga. Terus Tia percaya nggak bahwa COVID-19 ini suatu saat akan sirna, akan hilang dari muka bumi ini? Percaya. Itu semua bisa terjadi Tia kalau kita bersama-sama bergotong royong, sama teman-teman juga di rumah harus taat aturan pemerintah. Misalnya kalau kita keluar kita harus memakai apa teman-teman? Masker. Memakai masker itu harus ditaati ya teman-teman, supaya kita tidak tertular COVID, kita juga tidak menularkan kepada orang lain. Misalnya kita sudah ada gejala-gejala flu seperti itu, kita juga harus sedia selalu hand sanitizer juga. Nah teman-teman, dari peristiwa ini kita mama juga jadi inget nggak sebuah penggalan lagu yang berjudul Pelangi Sehabis Hujan? Tia bisa nyanyi? Bisa. Sedikit aja ya referennya ya. Biar lewat lagu ini juga bisa menguatkan kita supaya kita tetap semangat menghadapi situasi ini dan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, akan menyertai setiap anak-anaknya. Yuk, 1, 2, 3. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Selalu ingat ya teman-teman, akan ada pelangi setelah hujan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Dah.